Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan memberi kami anugerah supaya kami boleh datang ke rumah Tuhan, bersama-sama bersekutu dengan kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan melalui khotbah ini. Urapilah hamba Tuhan yang menyampaikan dan kami semua yang memberitakannya, supaya kami sungguh-sungguh memahami firman Tuhan. Dan apa yang kami dengar hari ini boleh mengubahkan hidup kami semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami terima berkat-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Ya, ada yang mengatakan tak sayang maka tak kenal gitu. Tak kenal maka tak sayang ya, supaya nggak terbalik. Jadi terima kasih untuk Om dan Tante Gunawan. Perkenalkan dulu saudara, nama saya Lim Pi Jiang. Memang nama saya dari kecil yaitu gitu ya. Dan hari-hari ini saya mengembalakan sebuah gereja di Solo, namanya Gereja Pengharapan Allah. Dan hari ini saya datang dengan istri saya ada di depan ini ya. Ya. Saya pikir langsung aja ya, supaya waktunya tidak molor. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Ester pasal 7 ayat yang ketiga. Ester pasal 7 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba." Amin. Saudara, kita semua tahu bahwa hubungan antara Allah dan manusia itu digambarkan melalui beberapa hal. Yang pertama antara gembala dan domba. Tuhan Sang Gembala Agung, kita domba-dombanya. Kata domba ini menggambarkan bahwa kita ini sangat membutuhkan Tuhan, sangat bergantung kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua antara bapak dan anak-anak, antara penjunan dan tanah liat. Penjunan itu yang bikin keramik itu. Ya. Lalu antar sahabat, juga antar mempelai pria dan mempelai wanita dalam hal komitmen, kasih dan sebagainya. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara itu fokus pada gambaran antara mempelai pria dan mempelai wanita ya. Nah saudara, menarik sekali cara Ester ini memperlakukan suaminya, yaitu Raja Ahasiweros atau Ahasuerus ya. Nah saudara, Ester memposisikan dirinya sebagai seorang hamba dan dia memanggil suaminya itu dengan sebutan raja atau tuanku. Persis seperti yang dilakukan oleh Sarah kepada suaminya yang bernama Abraham. 1 Petrus pasal 3 ayat 6 berkata begini. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai atau memanggil Abraham itu tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Maksudnya iman kita ini seperti imannya Abraham, berasal dari Abraham. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saya mau tanya di sini, di antara saudara yang sudah menikah siapa? Coba angkat tangan yang sudah menikah. Angkat tangan 1, 2, 3 gitu ya. Ibu-ibu yang sudah menikah angkat tangan, coba. Oke ya, nanti setelah pulang kalau di rumah panggil suami dengan sebutan apa? Tuanku gitu ya. Nanti suaminya bilang, sehat mah. Gitu ya. Oke. Nah saudara, kita bicara soal penyembahan. Loh, apa urusannya penyembahan itu dengan kehidupannya Ester? Begini, perilakunya Ester, sikapnya Ester kepada suaminya itu menggambarkan penyembahan dari umat Tuhan kepada Tuhan, saudara sekalian ya. Nah kita tahu bahwa penyembahan itu bukan cuma sekedar melalui nyanyian atau lagu-lagu yang kita nyanyikan, tetapi penyembahan kepada Tuhan itu dengan segenap keberadaan kita. Kita ngerti bahwa Ester nggak sempurna, Ahasiweros juga nggak sempurna, ya, tetapi hubungan mereka ini menggambarkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Ahasiweros melakukan sebuah kesalahan, nanti saya ceritakan.
dia nggak sempurna, kalau Tuhan kita tidak pernah salah. Maka sikapnya Esther kepada suaminya haruslah meneladani kita, menjadi teladan buat kita. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan dengan benar. Ceritanya bagaimana? Begini ceritanya. Nah saudara, pada waktu itu ingat ya, Israel runtuh, 100-an tahun kemudian Yehuda runtuh oleh seorang raja namanya Nebukadnezar dari Babel. Nebukadnezar udah tua, diganti anaknya, diganti lagi. Nah sampai pada pemerintahan Ahasiweros ya. Pemerintahannya itu sangat luas, meliputi 127 wilayah. Terbentang mulai mana? Terbentang mulai India. Anda tahu India? India saja sekarang wilayahnya gede sekali, betul kan? Lalu dari India terus ke barat. Ada apa? Ada Iran, ada negara-negara yang belakangnya pakai tan itu ya. Tahu ya? Barat lagi. Sampai kemana? Irak, ada lagi ke Arab Saudi, tembus ke Tanah Perjanjian, tembus lagi sampai ke Ethiopia. Jadi 127 wilayah kerajaan itu sangat besar saudara sekalian ya. Nah Raja Ahasiweros ini punya seorang permaisuri namanya Wasti. Coba katakan Wasti. Nah istrinya ini permaisuri namanya Wasti. Nah Ahasiweros ini pesta saudara, untuk menghormati para tamunya. Dan pestanya ini sangat lama. Umumnya orang kalau pesta itu ya 1-2 hari, 3 hari. Ini pestanya 6 bulan. 6 bulan pesta terus. 127 wilayah kerajaan itu tamu-tamunya datang. Pestanya 6 bulan. Anggur tidak terbatas. Bayangkan, anggur gak terbatas tuh pesta seberapa mewah itu, ya kan? Anggur itu 1 botol tuh mahal loh, ya. Nah, saudara, singkat cerita selesai pestanya diadakan pesta lagi. Lalu Wasti ini juga mengadakan pesta di istana permaisuri. Nah pada saat sang raja mengadakan pesta di depan tamu-tamu undangan, para pembesar kerajaan, tamu-tamu kenegaraan yang sangat hebat. Ahasiweros ini bukan cuma sekedar raja biasa. Dia raja di atas raja-raja yang di bawah kekuasaannya. Dia ini boleh dibilang kaisar lah. Ya, dia membawahi raja-raja. Oke? Nah di depan para tamunya itu, raja mengumumkan bahwa sang permaisuri akan diperkenalkan kepada mereka. Nah tamu-tamu menunggu. Apa yang terjadi? Ketika Wasti dipanggil, hari itu dia tidak mau datang. Ya, mogok. Apa yang terjadi? Perilakunya Wasti ini jelas sama dengan mempermalukan suaminya habis-habisan. Tidak menghormati suaminya dan mempermalukan pejabat-pejabat kerajaan. Maka yang terjadi adalah atas nasihat para pejabat kerajaan, Wasti ini harus dipecat dari kedudukannya sebagai seorang permaisuri. Jadi Ahasiweros pernah menjadi seorang kaisar yang tidak punya permaisuri. Nah saudara sekalian, lalu setelah beberapa saat diadakanlah pemilihan permaisuri penggantinya Wasti. Ingat pada waktu itu orang Yahudi sedang dalam posisi dijajah, ya jadi budak di negeri itu. Ada seorang wanita yang namanya Hadasah. Coba katakan Hadasah. Oke, Hadasah ini nama lainnya Esther. Esther itu artinya bintang ya, Esther atau Ishtar. Nah Esther ini waktu itu hidup bersama dengan kakak sepupunya namanya Mordekai. Katakan Mordekai. Ya, mereka sepupuan tapi karena beda usia sangat jauh, Mordekai ini mengangkat Esther sebagai anak angkatnya. Didewasakan oleh Mordekai. Dan Mordekai juga menjadi salah seorang pejabat kerajaan yang cukup penting di kerajaannya Ahasiweros. Nah saudara, dipilihlah 127 wanita yang paling baik, paling cantik di negeri itu. Kemudian mereka dimasukkan dalam asrama di bawah pengawasan seorang kepala asrama namanya Hegai. Nah ketika di situ mereka selama 1 tahun itu tubuhnya dirawat. Ada yang berkata itu luluran setahun. Mungkin kalau keringetan baunya wangi saudara. Betul kan ya? Luluran setahun, lalat nemplek di kulitnya kepleset kan gitu kan ya. Kenapa? Karena harus menghadap kaisar, raja di atas raja-raja yang lain. Harus perfect, blameless ya. Tidak ada cacatnya, tidak ada kesalahannya. Nah setelah 1 tahun itu kemudian satu persatu wanita itu dipersilakan untuk menghadap kaisar dan pejabat-pejabat yang ada di balairung istana. Ya,
Nanti mereka kalau mau menghadap kaisar, mau pakai baju mahal dikasih. Ya, baju mahal merek apapun boleh. Minta tas Louis Vuitton dikasih nggak? Kasih. Perhiasan emas dikasih nggak? Tas yang lebih mahal mereknya misalnya Gucci, tahu Gucci nggak? Jadi setiap apa yang diminta perempuan itu menghadap raja dikasih. Jangankan Gucci, gentong aja dikasih, betul nggak? Nah, jadi dia jalan di depan raja, present herself, ya, menampilkan dirinya sendiri. Nanti perempuan yang disukai oleh raja dan para pejabat kerajaan itulah yang akan menjadi permaisuri. Satu persatu maju, satu persatu maju. Coba ya Bapak Ibu yang sudah menikah, saya mau tanya, kira-kira ketika Anda dulu mau menikah, mau resepsi nih, yang milihkan gedung siapa? Milih sendiri atau mertua? Hah? Milih sendiri. Baju? Mertua. Cincin? Mertua. Anting? Mertua. IO? Mertua. MUA? Mertua. Marah nggak? Halo? Saya pernah ditelepon orang marah-marah, kenapa? Masa susu anak saya masih bayi yang milihkan mertua saya juga? Nah, rata-rata orang tuh pengen punya kebebasan, betul tidak? Pengen tampil cantik kan nggak mau dipilihkan orang lain, mau pilih sendiri. Uniknya Esther ini, ketika dia tiba gilirannya menghadap raja dan para pejabat kerajaan, dia tidak meminta apa-apa. Pokoknya dia nurut sama si om kepala asrama ini. Kamu pakai bajunya gini saja, perhiasannya ini, ya sepatunya ini, pakai yang begini-begini aja. Ditata semuanya mau nurut. Kita melihat ketundukan Esther kepada otoritas yang ada di atasnya. Nah, saudara, singkat cerita, ketika Esther itu masuk, ya, kita ngerti kan, si kepala asrama ini kan tahu sang raja, selera wanitanya kan masing-masing. Bapak Ibu, tidak semua laki-laki itu suka wanita yang kurus-kurus, betul tidak? Loh ya kan? Ya, cantik itu definisinya macam-macam. Ada suku Karen di Thailand itu, lehernya makin panjang makin cantik. Maka mereka pakai cincin di leher-leher itu, ditumpuk-tumpuk sampai bahunya melorot. Kalau lehernya panjang katanya cantik. Berarti kalau ke sana jangan lupa bawa jerapah, betul? Atau unta, mungkin cantik gitu ya. Nah, ini bercanda-bercanda. Nah, orang itu enggak semuanya suka yang langsing-langsing. Orang tuh punya tipenya masing-masing. Ya kan Bapak-bapak, betul enggak? Ya kan? Kalau Anda pergi ke mall, lihat cewek cantik lewat. Kalau bukan tipenya, lihat aja enggak, betul? Tapi kalau mungkin pas tipenya lewat, yang ngelirik sedikit 1-2 detik enggak salah. Kalau 1-2 jam, salah. Ya. Nah, pada waktu Esther masuk ke sana, dia berpakaian persis seperti nasihat si om kepala asrama ini. Maka ketika dia masuk, rajanya melongoh. Pejabat kerajaan langsung senang. Langsung dia dipilih jadi permaisuri hari itu. Nurutan. Mordekai pesan, kamu jangan bilang ya kalau kamu orang Yahudi, diam-diam aja. Oke, singkat cerita dia jadi permaisuri. Nah saudara, lalu di saat itu ada seorang pejabat kerajaan yang karirnya hebat, meroket. Namanya Haman. Siapa? Haman ya. Nah Haman ini siapa? Haman ini orang Agag ya saudara sekalian. Orang Agag ini keturunan orang Amalek yang turun-temurun membenci Israel. Ingat ratusan tahun sebelumnya ketika Israel pertama kali jadi kerajaan. Setelah zaman hakim-hakim, Tuhan pernah perintahkan Raja Saul untuk membinasakan orang Amalek. Cuman salahnya Raja Saul ini nggak nurut. Agag rajanya Amalek dan tentu saja sekeluarganya diselamatkan. Larilah mereka ke luar negeri. Yang lain di situ musnah, tapi yang lari ke luar negeri nantinya jadi keturunan yang namanya Haman ini. Ya, Saul orang Benyamin gagal mentaati Tuhan untuk memusnahkan Amalek. Mordekai ini juga orang Benyamin. Nantinya tuntas rencana Tuhan di tangannya dia. Nah, Haman ini menjadi tangan kanan raja, orang kepercayaan. Jadi orang nomor 2. Nah, Haman ini punya gangguan NPD, tahu nggak NPD? Narcissistic Personality Disorder. Jadi dia tidak bisa terlihat jelek. Maunya terlihat perfect, sempurna, blameless di hadapan orang. Dia ingin dipuji-puji, ingin disembah seperti manusia setengah dewa. Jadi ketika Haman ini berjalan, maka orang di kanan kiri jalan itu harus sujud dengan kepalanya sampai ke tanah. Seperti menyembah kepada dewa.
Nah, cuman masalahnya bagi orang Yahudi model gitu nggak boleh. Makanya ketika Mordekai di pinggir jalan, Haman lewat, ya dia memberi hormat seperlunya saja. Pokoknya hormatlah kepada pejabat kerajaan. Tapi apa yang terjadi ketika Haman lihat, siapa itu? Namanya Mordekai Orang apa dia? Orang Yahudi. Muncul niat, Yahudi. Ribuan tahun orang Amalek itu menyimpan rasa benci, ingin memusnahkan orang Israel, apalagi Yahudi. Maka Haman langsung pikir-pikir bagaimana dia mau memusnahkan orang Yahudi. Gitu ceritanya. Nah, lalu Haman ini mulai mempersiapkan rencana untuk memusnahkan orang Yahudi gimana. Lihat ya, kalau Anda ketemu orang-orang yang punya gangguan NPD ini memang harus hati-hati. Salah sedikit bisa berbahaya. Haman pengen memusnahkan, lalu dia datang kepada raja. Ya, dia membujuk. Dia berkata begini, "Raja, di kekaisaranmu ini ada satu bangsa yang agak lain aturannya. Kita musnahkan aja ya, supaya nggak bikin repot." Raja berkata, "Terserah kamu, Man. Kan kamu yang ahli, kamu ngurusin semuanya pemerintahan. Putuskan aja." Lalu Raja Ahasiweros ini memberi cincin meterainya. Zaman dulu orang mensahkan surat bukan pakai meterai 10.000. Jadi pakai lilin, dicap pakai cincin, duek gitu ya. Nah, bentuk polanya cap raja. Haman membuat sebuah undang-undang. Dia melemparkan undian namanya pur. Ya, undian itu ditetapkan sebuah tanggal tertentu. Nanti di seluruh wilayah kekaisaran itu di tanggal itu semua orang Yahudi boleh dibunuh atau diapakan saja. Mau dirampas hartanya boleh, mau dibunuh boleh, mau diapa-apakan boleh. Intinya dia mau semua Yahudi musnah. Katakan musnah. Nah, mendengar berita seperti ini tentu saja semua orang Yahudi di sana geger. Wah, stres berat. Mordekai juga stres berat. Apa yang terjadi? Kemudian Mordekai merobek jubah kebesarannya, pakai baju kabuk, nangis melolong-lolong di ibu kota kerajaan itu namanya di Puri Susan. Ya, nah saudara, lalu Mordekai datang ke istananya Ester, tapi kan nggak bisa langsung ketemu gitu ya. Dia sampaikan pesan kepada Ester. Pesannya, tolonglah selamatkan bangsa kita. Kamu menghadap raja gitu ya, selamatkan bangsa kita. Nah, Ester bilang lewat pegawainya, "Gini Pak, bukannya nggak mau. Di sini ada aturan. Kalau menghadap raja tanpa dipanggil, kalau raja pas nggak enak moodnya, langsung penggal di tempat. Itu berlaku bagi semua orang loh. Seperti undang-undang tadi sudah dicap, disahkan, tidak boleh batal. Jadi kalau orang menghadap raja sembarangan, misalnya rajanya duduknya di situ gitu ya, di pintu sana itu sudah ada pengawal-pengawal, orang datang tanpa dipanggil, raja nggak mengulurkan tongkat emas, penggal di tempat, mati. Lah Ester berkata, sudah 30 hari ini aku nggak dipanggil menghadap raja. Jadi kalau menghadap raja itu harus mempertaruhkan nyawa. Mordekai sempat marah ya, gimana ini kamu Ester, sampaikan. Kalau kamu nggak nolong, Tuhan akan nolong dari pihak manapun, pertolongan buat orang Israel, buat orang-orang Yahudi. Ya ingat loh, saya jadi ingat film Spider-Man. Nonton Spider-Man gak Bapak Ibu? Omnya pernah bilang, with great power comes great responsibility. Kalau kamu dikasih kekuasaan atau kekuatan yang hebat, itu disertai dengan apa? Tanggung jawab untuk menggunakannya bagi kebaikan orang lain. Esther berkata bukan gitu maksudnya. Gini loh, karena ada masalah itu kan bahaya. Tolong gerakkan bangsa kita untuk doa puasa. Katakan doa puasa. Ya, langsung beberapa batin mungkin. Ini pendeta datang pertama kali ngomong doa puasa. Mbok ngomong makan-makan berkat gitu ya. Oh kayaknya enggak gitu ya di sini ya. Nah, Esther menggerakkan Mordekai, ayo tolong gerakkan semua bangsa, jangan makan, jangan minum 3 hari 3 malam. Aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa mati ya sudah, katanya Esther. Jadi Esther ini mempertaruhkan nyawa, dia datang untuk bangsanya. Apa yang terjadi setelah 3 hari 3 malam Mordekai menggerakkan semuanya doa puasa, Esther menghadap raja. Nah, orang kalau 3 hari 3 malam gak makan, kira-kira mukanya pucat gak Bapak Ibu? Kelihatan lemes gak? Lemes. Nah ketika Esther di situ, rajanya bingung. Wih, pada waktu mau dipenggal dia ulurkan tongkat emas yang gak jadi mati. Dipanggil menghadap, Esther panggil tongkat emasnya. Lalu ditanya,
Ini laki-laki ini kan berpikir, ini istrinya ini orang baik. Tidak mungkin ada orang mempertaruhkan nyawa untuk sesuatu yang gak penting. Maka dia tanya, Ester sang ratu, kamu tuh mau minta apa? Sekalipun setengah kerajaan akan diberikan kepadamu. Loh, Ester ini kalau galak ya saudara ya, maaf ya. Loh, ini kan suaminya itu kan melakukan sebuah kesalahan fatal, betul nggak? Ibu-ibu kalau minta suami jemput telat 5 menit marah nggak? Bu, marah nggak? Kan biasanya marah toh, apalagi telatnya sejam 2 jam. Kesalahannya Ahasiwerosnya apa? Dia kasih cincin meterainya untuk pemusnahan orang Yahudi. Lah dia nggak mikir istrinya dia itu kebangsaannya apa kan gitu kan? Betul saudara? Kesalahan fatal loh ini. Coba kalau Ester ditanya begitu, kan ibu-ibu di sini nggak begitu di luar ya. Misalnya suami tanya, mah minta apa? Sekalipun setengah deposito di bank akan kuberikan kepadamu. Gimana coba? Langsung ibu-ibu bilang, oh iya pak, depositonya setengah ya, emasnya juga setengah, mobil minta yang ini ya, minta beli-beli ini kan gitu. Ester enggak. Ester apa bilang begini, oke minta setengah wilayah, setengah kerajaan, setengah deposito kerajaan, kita perang. Loh kok perang, kenapa sayang? Lah kamu ngawur kok, bikin peraturan gak pakai mikir. Ini kalau Ester galak, kan tidak. Dia bilang apa? Aku mengadakan sebuah pesta untuk menghormatimu. Tolong kalau berkenan raja datang ke pesta yang hambamu ini adakan. Ini laki-laki ini langsung bingung. Dia ingat dulu dia pernah dipermalukan istrinya yang dulu namanya Wasti. Lah sekarang istrinya yang ini namanya Ester. Mempertaruhkan nyawa untuk menghormati dia di depan tamu-tamu undangan. Aneh gak? Tolong Haman diajak ya. Wah Haman merasa, wih aku ini dikasih private invitation, undangan pribadi. Wah dihormati. Raja senang. Datanglah dia ke pesta yang pertama. Ester menghormati suaminya di depan seluruh tamu undangan. Happy sang raja ini. Dia tanya lagi, Ester sang ratu, kamu tuh minta apa? Sekalipun setengah kerajaan tak kasih sama kamu. Ibu-ibu kalau suamimu tanya, jangan berbuat salah untuk kedua kalinya. Amin. Ester ngomong apa? Aku gak minta apa-apa. Datanglah ke pesta yang kedua. Yang kuadakan untuk menghormati kamu. Haman tolong diajak. Oh gitu. Ini makin bingung. Loh, istri yang dulu mempermalukan habis-habisan. Yang ini mempertaruhkan nyawa 2 kali lipat menghormati aku. Ini bingung ini rajanya. Nah, selagi pesta kedua dipersiapkan, Haman lewat di jalan ketemu Mordekai, sujud seperlunya lagi, wah marah dia. Maka Haman ini pulang ngobrol rapat sama keluarganya. Dia pengen bunuh si Mordekai, dia bikin sebuah tiang untuk menggantung Mordekai. Cuman digantungnya bukan dijerat lehernya, ditusuk dari dubur sampai tembus ke mulut. Itu namanya hukuman disula. Zaman itu begitu. Ya. Nah, lalu dia bergegas menghadap Raja Ahasiweros untuk minta izin membunuh Mordekai. Ya, tapi apa yang terjadi? Malam hari itu Raja tidak bisa tidur. Mungkin siangnya kebanyakan makan kopi kelotok. 2 shot. Ya, nggak bisa tidur. Mujizatnya adalah ketika Raja nggak bisa tidur, dia minta dibawakan catatan sejarah. Nah, yang dibawa itu, yang dibaca itu pas. Catatan apa? Oh, ini ada orang namanya Mordekai pernah menyelamatkan Raja Ahasiweros dari pemberontakan 2 orang pengawal kerajaan yang penting itu namanya Bigtan dan Teres. Raja tanya sama pejabat-pejabat kerajaan itu, ini Bigtan sama Teres ini dikasih mau bunuh, saya diselamatkan sama Mordekai. Mordekai dapat hadiah apa? Belum dikasih hadiah apa-apa. Lah rajanya mikir, wah hutang nyawa nih sama Mordekai. Harus dikasih hadiah. Lihat Haman dalam perjalanan OTW menuju istana raja, sudah sampai di halaman. Ya, tahu OTW apa? Apa? Ojo takon wae. Atau on the way juga bisa ya. Nah, ketika sampai di halaman istana sana, masuk ke istana raja, Man, pas kamu datang, saya mau tanya sama kamu Man.
Wah ya Pak Raja, dia belum sempat ngomong ya. Ingat dia datang mau bunuh Mordekai kan, mau minta izin. Raja tanya, aku ini utang nyawa sama satu pejabat kerajaan yang sangat baik. Aku mau menghormati dia karena nyawaku selamat karena orang ini. Enaknya gimana cara menghormati dia? Haman mikirnya gimana? Siapa lagi kalau bukan gue? Kan aku yang diajak dapat undangan pribadi oleh sang ratu datang ke pestanya raja. Nah Haman ini muncul NPD-nya, dia bilang gini, Raja, orang ini harus diarak keliling ibu kota. Naik kuda yang biasa dipakai raja, pakai baju yang biasa dipakai raja. Sekalian mahkotanya. Orang berseru, hormat, hormat, gitu. Karena dia kira siapa yang diarak? Dia. Nah ini rajanya polos-polos banget gitu ya. Ya udah Man, bagus kamu, lakukan sekarang. Wah seneng. Buat siapa raja? Ya buat Mordekai no. Siapa? Mordekai, lakukan. Waduh, Haman stres. Dia mau minta izin bunuh Mordekai. Toeng, ternyata dia harus menghormati Mordekai di depan banyak orang. Wah, dia mongkok hatinya, marah. Pulang bilang sama istrinya. Istrinya bilang, wah habis kamu. Ya sudah. Datanglah ke pesta akhirnya karena diundang sang ratu. Di pesta itu dihormati luar biasa. Kali ini raja tanya lagi, Ester sang ratu, kamu minta apa toh? Sekalipun setengah kerajaanku berikan kepadamu. Ayo toh minta sesuatu. Ternyata apa yang diminta? Ya tadi itu. Dia berkata, Raja, selamatkan nyawa hambamu ini loh. Kalau hamba mendapat kasihnya raja, ini hamba, ini raja. Kalau menurut pemandangan raja itu baik, karuniakan. Oh hebat ya. Kata karunia itu artinya aku tidak layak. Betul? Respect, hormat. Aku nggak layak. Tapi karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba. Atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Cara membawa dirinya itu loh hebat. Dia memposisikan diri sebagai hamba, raja ini tuan. Nah ini menunjukkan kerendahan hati, penyerahan diri secara total, respect, hormat yang mendalam. Bahasa sekarangnya dia bilang tolong selamatkan nyawaku, gitu. Nah yang jadi raja bingung gak? Loh yang mau bunuh kamu siapa? Lah itu Haman. Iya. Kira-kira langsung rajanya ini berpikir gak? Wih berarti Ester ini orang Yahudi kebangsaannya. Berarti Haman ini minta cincin meterai mensahkan undang-undang mau bunuh orang Yahudi itu sebagai sebuah bentuk tindakan pemberontakan. Betul apa tidak? Rencana kudeta ini. Apalagi kemarin waktu saya minta dia mengarak orang yang mau saya hormati. Mungkin dikira ya DE gitu loh, dikira dia sendiri. Marah raja ini, dia sadar, wah Haman ini kurang ajar. Raja pasti mikirnya gitu kan. Kalau sampai permaisuri dibunuh gara-gara dia orang Yahudi, mukanya raja itu mau ditaruh di mana? Dia sudah pernah dipermalukan Wasti, dihormati, dia mengasihi istrinya yang ini. Kok Haman kayak gitu marah selagi raja keluar ke taman, marah besar. Ini di istananya Ester ya, marah besar. Ester duduk di kasurnya situ. Nah Haman ketakutan, dia mohon-mohon sama ratu di samping kasurnya itu, wah mohon-mohon, mungkin lupa pegang kakinya minta ampun. Rajanya masuk, lah bapak saya tak tanya, suami mana yang gak marah? Lihat ada laki-laki di samping kasur istrinya pegang kakinya, marah gak? Marah, maka raja ngomong, loh belum cukup kamu merencanakan model-model gitu ya, kudeta itu. Mau menggagai sang ratu dalam istanaku sendiri, marah besar. Lalu penjaga langsung datang, mukanya Haman ditutup pakai karung, dia disula di tiang yang dia buat untuk Mordekai. Raja tanya, wah ini masalahnya gini, menyelamatkan nyawamu ini agak sulit. Undang-undangnya udah disahkan gak bisa dibatalkan. Ini aja, kamu perempuan bijaksana, ini cincin meterai, kasih. Pikir baiknya gimana. Ester tidak main bikin undang-undang sembarangan, dia minta izin, kalau gini boleh gak? Boleh, dia bikin undang-undang. Ingat ya, di tanggal yang ditetapkan Haman, bangsa-bangsa manapun boleh merampok, membunuh, menjarah orang Yahudi. Pokoknya harus musnah semua hari itu.
Tapi Esther membuat undang-undang baru disahkan. Orang-orang Yahudi di seluruh wilayah kekaisarannya boleh membela diri. Plus dibantu sama tentara kekaisaran. Lah, siapa yang berani melawan? Gak ada toh? Pada hari itu undian yang dibuang Haman, Pur itu yang seharusnya jadi hari kemusnahan orang Yahudi, dirubah jadi kemenangan total buat orang Yahudi. Maka mereka merayakan sebuah hari raya namanya Purim. Coba katakan Purim. Nah, 70.000 sekian pembenci orang Yahudi mati pada hari itu. Nah saudara, kita mengerti tindakannya Esther ini menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Sikap kita kepada Tuhan itu harus meneladani Esther ini. Saudara sekalian, kadang ya dalam hidup ini kita tuh memperlakukan Tuhan tuh bukan sebagai Tuhan. Kalau kita minta sesuatu Tuhan gak kasih, kita marah. Gak gereja-gerejaan, gak pelayanan-pelayanan, gak Tuhan-Tuhanan. Marah sama Tuhan. Lah terus yang jadi Tuhan siapa? Kita apa Tuhannya? Nah, Esther ini beda. Meskipun suaminya salah betul waktu itu, tapi Tuhan tuh gak pernah salah dalam hidup kita. Ini contoh ya, saya ketemu dengan satu orang. Satu orang ini pernah minta sama saya begini, tolong doakan saya. Doakan apa? Supaya calon istriku kembali. Loh lah emang kenapa? Dia sudah sebar undangan, calon istrinya itu tiba-tiba sekitar 1 mingguan sebelum hari pernikahan tuh tiba-tiba hilang, gak bisa dikontak. Oke? Jadi kalau gak datang ya runaway bride. Malu kan sekeluarga besarnya. Dia berkata, kalau Tuhan tuh baik, Tuhan pasti tolong saya. Supaya orang ini kembali. Wah. Tapi terus akhirnya beberapa hari sebelum hari pernikahan yang belum balik ya sudah. Telepon satu-satu, undangan ditarik, mohon maaf. Hilang uang untuk gedung, hilang uang untuk MUA, hilang uang untuk baju pengantin dan segala macam. Dah. Stres. Sempet marah, sempet kecewa sama Tuhan. Wong minta sesuatu ini kan demi kebaikanku. Kok Tuhan gak kasih? Tuhan ini salah ini. Sempat kecewa. Tapi beberapa waktu kemudian ketemu lagi lah saya dengan orang ini. Terus dia sudah berubah. Dia bilang Tuhan tuh baik. Loh kok bisa baik gimana? Aku bersyukur doaku waktu itu gak dijawab sama Tuhan. Loh kok bisa? Unik kan? Bersyukur karena doanya tidak dikabulkan. Kok bisa bersyukur gimana? Terus dia cerita, ternyata orang itu terjerat berbagai masalah hukum. Sampai bisa ke kepolisian. Dia mikir kalau jadi nikah betulan, tamat riwayatnya, betul enggak saudara? Nah maka dia bersyukur karena waktu itu doanya tidak dikabulkan. Bapak Ibu, berapa kali kita berdoa kepada Tuhan. Ketika Tuhan enggak kasih kita marah, kita tuh enggak tahu. Kita kira mungkin yang kita minta itu baik. Di mata kita, di mata Tuhan, kita nggak tahu. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Maka bagaimana sikap kita kepada Tuhan pada saat doa kita nggak dikabulkan? Itu menunjukkan apakah kita itu sudah sungguh-sungguh menyembah atau tidak. Yang jadi bos itu betul-betul Tuhan, jadi raja dalam hidup kita, atau kita yang masih jadi rajanya. Nah, menyembah Tuhan itu bagaimana? Dimulai dari sikap hati, saudara sekalian. Apa yang keluar dari mulut, kata firman Tuhan, meluap dari hati. Matius pasal 12 ayat 34. Yang keluar dari mulut Esther, dari hatinya. Yang keluar dalam tindakan Esther, dari hatinya. Dia nggak pakai topeng, dia tulus. Ingat ketika dia pertama kali menghadap raja, dia nggak minta apa-apa. Selain yang disarankan oleh kepala asrama itu. Saudara, alami atau dibuat-buat itu kelihatan. Pakai topeng itu nggak enak. Dulu saya pernah baca berita tentang gadis maskot. Itu loh, orang yang bekerja di bawah-bawah flyover gitu ya, di jalan-jalan raya, pakai baju boneka. Ada boneka beruang, boneka kucing, boneka panda gitu-gitu loh. Nah diceritakan di berita itu, dia lagi di pinggir jalan istirahat. Itu helmnya berbentuk kepala beruang itu dicopot, terus dia makan bekalnya, dan di situ ditunjukkan bahwa itu sampai basah kuyup itu, bahasa Jermannya dili-dili, tahu nggak dili-dili? Basah kuyup, ya. Pakai topeng tuh nggak enak, jangankan model yang pakai topeng begitu, pakai masker aja nggak enak.
Apalagi dulu zaman pandemi ya, orang pakai APD, banyak dokter-dokter yang pingsan, betul apa tidak? Nah saudara, pakai topeng itu enggak enak. Nah Tuhan itu mau kita itu baik kepada orang lain yang menyakiti hati kita. Bukan karena kita pakai topeng, tapi betul-betul dimulai dari hati. Jadi hatinya harus diubah dulu. Hatinya Esther ini loh, hebat sekali. Coba kita lihat ya, Esther pasal 2 ayat 12 sampai 15 tuh. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, sebelumnya dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Pakai wangi-wangian. 12 bulan pakai wangi-wangian. Itu sendawa wangi, betul enggak? 6 bulan memakai minyak mur, 6 bulan pakai minyak kasai serta lain-lain. Gadis itu masuk menghadap raja dan segala yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan dalam istana raja. Pada waktu petang dia masuk, pada waktu pagi dia kembali. Tapi sekali ini dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Sasgas. Ini ya, perempuan itu tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja kecuali kalau raja senang berkenan ya. Dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther, anak Abihail, saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja dan penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Cantik itu bukan karena barang yang kita bawa. Betul Bapak Ibu? Halo? Halo? Kalau kita masih mengandalkan barang-barang yang aneh-aneh untuk menunjang penampilan kita, ya itu salah. Loh, kita boleh loh beli barang-barang yang bagus itu, boleh nggak masalah. Tapi jangan meletakkan harga diri kita di situ. Esther nggak pakai semuanya itu, tetapi dia menimbulkan kasih di dalam hati orang-orang yang melihatnya. Nah saudara, kenapa? Itu sumbernya dari hatinya. Itu namanya inner beauty, kecantikan dari dalam memancar keluar. Coba saudara tengok kanan kiri. Aura yang muncul itu, itu gimana nih? Orang tuh bisa kerasa kok ketemu orang, ini orangnya gimana nih kira-kira? Hatinya, karakternya, ketulusannya, kita bisa ngerti kok ya. Nah Esther ini ketika dia jalan ke balairung raja itu, dia dikasihi oleh raja dan para pejabat kerajaan. Maka saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih saya hati yang menyenangkan hati Tuhan. Kan ada tuh lagunya, itu loh. Ini hatiku menyembahmu. Tahu lagunya gak? Tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Lagunya bagus itu. Nah saudara, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Karena hati itu yang bisa mengubah adalah Tuhan. Galatia pasal 5 berkata, buah roh bukan buah-buah roh. Buah roh adalah, ini satu paket semuanya. Kayak jeruk itu kan ada kulit buahnya, ada buahnya, ada biji buahnya, dan cairan buahnya. Satu paket. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Disimbolkan apa? Penguasaan diri. Gak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan dalam hidup kita, jadi umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan umat Tuhan yang merintah-merintah Tuhan, ngatur-ngatur Tuhan, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Mulai dari hati dulu. Hati kita dibentuk sama Tuhan. Tadi lagunya yang dipilih WL yang nomor 1 dulu bagus. Tuhan sudah memulai semua yang baik dalam hidup kita. Tuhan akan melanjutkan itu. Membentuk kita jadi pribadi yang hatinya itu benar. Hatinya itu mengasihi Tuhan. Hatinya itu berbakti kepada Tuhan. Respect kepada Tuhan. Tunduk, hormat. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Nah setelah dimulai dari hati itu diwujudkan dalam apa? Sikap, perkataan, dan keputusan. Esther ini gak sewot sama suaminya. Loh, ibu-ibu di luar sana zaman sekarang kakinya keinjek.
sama suaminya saya langsung keluar kasarnya. Betul nggak saudara? Punya mata Pak? Misalnya begitu. Ini tidak loh, ini respect sekali, hormat, dia hati-hati. Dia jaga reputasi suaminya dengan baik. Nah sikap seperti ini, cara ngomongnya, keputusannya, perbuatannya, itu lahir dari hati yang sudah benar. Esther tidak emosional, coba katakan tidak emosional. Saudara, ketika kita ini emosional, dikuasai oleh emosi, kita akan melakukan banyak hal. Kita akan mengucapkan kata-kata yang akan kita sesali suatu hari nanti. Maka jangan biarkan diri kita dipimpin oleh emosi. Jangan diperbudak perasaan, jangan diperbudak emosi. Putuskan untuk bertindak berdasarkan prinsip firman Tuhan. Tunduk. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pada saat kita punya pemimpin kita itu salah. Apakah boleh kita maki-maki, ngata-ngatain? Tidak boleh. Ya, kita boleh tidak setuju pada saat misalnya Anda di kantor, pemimpinnya minta Anda melakukan sesuatu yang gak sesuai firman. Boleh gak setuju, tapi sikapnya tetap harus hormat. Maaf bos, kalau yang ini, karena ini melanggar iman saya nggak bisa. Tapi sikapnya harus hormat. Demikian pula istri di rumah, nggak setuju sama suami boleh nggak? Boleh, suami bilang lagi di rumah ya. Ada telepon, bilang mah aku lagi nggak di rumah. Lu lah siapa yang di rumah? Ya ini kamu di mana? Ini kan disuruh bohong toh. Nah, boleh nggak si istri ngomong, kamu pembohong, pendusta, dosa kamu masuk ke neraka paling dalam. Nah, terus dimaki-maki, boleh nggak? Kan nggak boleh. Ketundukan kita itu pada firman Tuhan, wujudnya pada pemimpin kita, otoritas. Tetapi ketika perintah yang diberikan itu nggak sesuai dengan firman, kita boleh tidak nurut, tetapi sikapnya harus baik. Sikapnya tetap respek, sikapnya tetap hormat. Itu loh Esther. Ketika Ahasiweros membuat keputusan yang salah, sikapnya tetap baik. Amin. Dia ingat tugas panggilannya sebagai istri dan permaisuri. Dia mempertimbangkan perasaan suaminya. Dia pertimbangkan nasib kerajaan itu. Saudara sekalian, penyembahan kepada Tuhan itu seperti itu. Mulai dari hati dulu harus benar, baru diwujudkan dalam tindakan, perkataan, keputusan sehari-hari. Mau enggak saudara, hari ini kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Dan kita berkata, Tuhan berikan aku hati yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Nanti ya kalau sudah begini, itu saya jamin bapak-bapak di sini pasti semua tersenyum lebar. Amin. Kenapa? Halo. Karena ketika pulang istrinya bilang, Tuanku, bukan cuman gitu. Beliau oseng-oseng sana Tuanku. Enggak gitu. Tapi sikapnya akan hormat. Nah, kalau dihormatin begini saudara sekalian, maka hatinya si suami gak akan kemana-mana. Ya, cuman ya gak usah pakai sebutan tuanku begitu gak usah. Tapi yang penting respeknya. Karena kalau Anda begitu nanti jadi aneh kan, betul apa enggak? Betul ya? Di Semarang ada kebiasaan begitu enggak? Panggil suami tuanku ada enggak? Hah? Gak ada ya? Ya makanya jangan panggil gitu, yang penting sikapnya baik. Amin. Ingat ya, penyembahan itu bukan cuma pada saat kita nyanyi di gereja, nyanyi di rumah, nyanyi lagu rohani kita kira itu menyembah. Menyembah, ya itu satu bagian dari penyembahan. Tapi firman Tuhan berkata apa? Penyembahan itu seluruh hidup kita. Kuasai dirimu. Itu mulai dari hati. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tutup Alkitabmu, tapi tetap buka hatimu untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, di dalam hidup ini kami tahu Tuhan memberi kami banyak sekali pengalaman. Tuhan yang sudah memulai segala yang baik, menyelamatkan kami, menerima kami apa adanya. Tuhan yang menolong kami untuk hidup dalam ketundukan pada firman. Tuhan mendidik kami untuk menyembah Tuhan dengan benar. Bahkan firman-Mu berkata akan tiba waktunya menyembah penyembah yang benar.
akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mulai dari hati yang menyembah, diwujudkan dalam perkataan, keputusan, sikap, tindakan kami dalam keseharian. Itu adalah perwujudan penyembahan kami kepada Tuhan. Mari saudara, dalam waktu 1-2 menit ke depan, kita renungkan firman Tuhan ini. Siapa mau berkata, tolong aku Tuhan. Aku menyembah Tuhan bukan cuma di gereja. Menyembah Tuhan itu di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, di sekolah, dimanapun aku ada. Hidupku, hatiku menyembah-Mu. Tuhan tolong aku, bentuk hatiku, dewasakan aku, supaya hidup ini memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Tolong aku Tuhan, ubah hatiku, berkati aku, tuntun langkahku, untuk menjadi seperti Esther, yang menyembah Tuhan dengan perilakunya. Ketika aku pulang dari rumah Tuhan ini nanti, aku mau jadi teladan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tolong aku, sebab di luar Kristus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku perlu Engkau ya Roh Kudus. Yang mau berkata demikian sambil semua mata dipejamkan. Yang mau berdoa kepada Tuhan, yang mau hidup menyembah Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, menerima karya Roh Kudus, untuk jadi seorang penyembah. Letakkan tangan kananmu di dada masing-masing dan berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau melihat respon orang-orang yang mendengar firman-Mu ini. Tolong kami untuk punya hati yang benar, hati yang lembut, hati yang menyembah Tuhan. Haleluya. Tolong kami ya Tuhan. Pertolongan datang dari tempat yang tertinggi. Mari buka hatimu biar Tuhan penuhi dengan kasih-Nya. Engkau dikasihi, kau dicintai oleh Tuhan. Dia mati membayar dosa kita semua di kayu salib. Biar kasih itu memenuhi hidup kita, mengubah hati kita. Karena kita telah menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Esther menyadari tanpa perkenanan raja dia seorang budak biasa. Tapi dia dikasihi, dia diangkat derajatnya, dia dimuliakan menjadi seorang permaisuri. Bukankah kita juga semua menerima anugerah yang besar? Yesus menyebut gerejanya mempelai perempuannya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, tolong kami punya hati yang benar di hadapan-Mu, punya hati yang mengasihi Tuhan, punya hati yang berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap waktu dalam hidup kami, hati kami senantiasa menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua katakan Tuhan terima kasih. Mulai dari lubuk hatimu yang terdalam, bersyukur untuk semua yang kau nikmati hari ini.
Bersyukur untuk pertolongan meskipun kau harus melewati aneka macam tantangan. Bersyukur karena dia tidak pernah meninggalkan engkau. Bersyukur karena dia telah menyelamatkan engkau. Bersyukur dia sediakan langit dan bumi yang baru. Bersyukur, ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dalam hidup ini kami sadar semua itu dimulai dari hati kami. Kami percaya Roh Kudus berkarya membentuk kami menjadi manusia baru. Kami terima berkat firman Tuhan hari ini. Ketika kami pulang nanti kami belajar menjadi penyembah-penyembah seperti Esther, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin.